Nah begitulah orang beriman. Fokusnya tuh ke Allah. Takut Allah marah. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Hadirin sekalian, ada yang konsultasi kepada seorang syekh. Syekh gimana ya? Saya tuh ibadah jalan, ngaji jalan, cuman aduh susah sekali memalingkan pandangan tuh. Saya suka aja ngelihat gitu. Tuh, kalau ke pasar tuh rasanya di mana-mana cakep-cakep aja. Gimana caranya? Oh, begini caranya. Nih bawa susu ke pasar, tuangkan 1 gelas penuh. Bawa susu ini dan santri teman nih ya, nanti kalau tumpah cepret sambil diumumkan, nih yang matanya nggak terjaga, akhirnya waduh pergi ke pasar. Selesai itu lapor ke kiai, selamat kiai, ada berapa yang cantik tadi aduh nggak tahu tuh, saya nggak lihat sebab saya fokus ke gelas ini, ke susu ini, takut tumpah. Nah begitulah orang beriman, fokusnya tuh ke Allah, takut Allah marah. Jadi kita pasti maksiat karena enggak fokus ke Allah, enggak takut ke Allah. Gimana misalkan ada seorang di antara kita yang rabun atau minusnya tebal dan selindris sehingga enggak jelas rumek gitu, enggak bisa lihat apa-apa karena minus 13 dan selindris. Terus kita beri kacamata yang sesuai dengan ukurannya, pasangkan jelas, wah jelas sekali, terima kasih. Terus kita lihat, ternyata dipakai noong, hadirin, dia karena udah jelas, karena udah jelas kan, dia ngintip. Kita lihat itu jengkel tidak? Pengennya kita kan dipakai ngaji, pakai baca, dipakai ngintip. Begitu diam-diam, karena HP, jelas sekarang ya, asik dipakai nonton yang enggak. Dan yang ngasihnya lihat. Coba gimana perasaan bapak kalau ngasih gitu? Pengennya dipentung pakai apa? Pasti pengen ngerebut tuh kacamata ya. Bukan ini saya kasih kacamata, bukan untuk maksiat. Itu analogi sederhana kalau kita yang nitipkan kasih kacamata. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendesain mata kita sedemikian sempurna. Allah yang mendesain, Allah yang mengurus, Allah titipkan. Tadinya dengan mata ini, kita bisa melihat keagungan Allah. Bagaimana biru langit dengan bintang yang bertebaran, bagaimana bulan, bagaimana gunung yang indah, bukit, bagaimana aneka bunga yang kalau saudara jalan ke Cihideng itu Masya Allah, bunga teh macam-macam pisan. Itu bisa nggak ada berhentinya takjub, ya Allah engkau bikin yang kecil, yang harum. Ada yang penggemar kaktus, coba. Ina naonan kalau dipikir ya. Ada pengumpul kaktus. Ya mungkin kalau jengkel-jengkel kan. Allah ciptakan kaktus. Ada rumput yang bagus ujungnya tuh. Ya Allah, anggrek tuh begitu menawan. Ini mata nih. Belum lagi sekarang Allah ciptakan media YouTube, itu teh ciptaan Allah, hadirin.
bukan ciptaan orang. Orang tuh cuman bagian terwujudnya apa yang Allah kehendaki. Makanya doakan tuh yang bikin YouTube tuh supaya dapat hidayah. Ya kan? Siapa Facebook teh Mark siapa? Ya si Mark teh ciptaan Allah. Yang bikin otaknya bisa mikir itu Allah. Ya, kalau oleh Allah diambil ingatannya nggak bisa apa-apa. Kita bisa lihat dalamnya lautan sekarang, ikan-ikan di samudra yang gelap tanpa basah. Kita bisa lihat gelegaknya lahar tanpa kecipratan. Saya lihat ikan paus segitu gedenya tanpa takut dimakan. Termasuk di padang pasir kala jengking tanpa merasakan panas. Pergi ke Norwegia, ke kutub utara, kutub selatan, lihat minus 70 derajat tanpa membeku. Ini dia nih untuk melihat kebesaran Allah. Allah suka, Allah ciptakan mata kita tuh untuk nambah yakin ke Allah, nambah taat ke Allah. Dan Allah lihat, kita lagi lihat apa? Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Allah tahu lirikan mata dan Allah tahu niat dibalik lirikan ini. Allah juga tahu kita lagi baca Quran. Tahu persis ya. Pasti Allah juga tahu yang turun dari sini latat, peletet ya. Tahu. Juga Allah tahu yang lagi di pengajian sibuk buka HP, ada. Tidak ada yang luput. Setiap apa yang kita lihat Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita jaga dari yang haram, kita perbanyak melihat yang Allah sukai. Oh, enak hadirin. Ngaji dikit tenang, doa enak, khusyuk ibadah dan tenang. Itu yang paling mahal tuh, tenang. Sok sekarang ikhwan jadi ikhwat lagi. Ikhwan jelalatan ngelihat akhwat leng ya. Naksir sama dia. Padahal tidak ada di rencana Allah jadi jodohnya. Itu jodoh sahabat karib saudara yang saudara jatuh cinta sama dia, sedang dia enak sekali lihat saudara. Aduh, liar hadirin. Ingin menikahi yang tidak ada takdirnya, itu sampai ngejengkang gitu ya, kekejutan begitu. Tidak, nggak bisa jodoh. Dan yang nakdirkan jodoh mah Allah. Tapi kalau saya jaga pandangan, gimana dong? Bagaimana saya tahu? Oh, ada kebolehannya. Kalau sudah niat nikah, melamar, ngelihat sewajarnya ya, supaya tahu nanti yang akan dinikahinya. Hati-hati nih bapak-bapak, ibu-ibu yang sama ya, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama guru SMA, dosen, itu kan mahasiswinya tetap segitu aja umurnya. Tua dikit keluar, ya kan? Iya kan? SMA nggak pernah lebih dari 40 umurnya. Kalau enggak jadi kepala sekolah dia, ya kan? Hati-hati ini, yang ngajar tidak jaga pandangan, itu bisa melihat istrinya jadi makin tua itu. Makanya yang paling bagus ngajar panti jompo ya. Aman. Maaf ya, jangan tersinggung ya Bu ya, Pak Aki, Nenek. Ya saya juga sudah aki-aki.
Jadi kalau lihat yang senior-senior lebih terjagalah. Tapi kalau kira-kira bekal ini yang ngajar, jaga secukupnya. Dan kalau hati sudah merasa tidak sehat, tundukkan. Kita bisa melihat ke tempat yang aman hati kita, daripada selama ngajar, selama belajar malah jadi dosa. Kita jujur ke hati sendirilah. Sedih ini, baru baca ada seorang dekan yang jadi tersangka. Memang laki-laki dan wanita boleh tidak berkhalwat dua-duaan? Jawab hadirin. Kata siapa tidak? Udah nikah masa harus berkhalwat di depan umum? Harus jelas dulu. Kalau udah nikah berkhalwat ya boleh, amal soleh malah. Tapi kalau bukan mahramnya berkhalwat, boleh tidak dua-duaan? Tergantung. Kalau di ruangan tertutup yang tidak ada siapa-siapa, nah itu nggak boleh. Gimana ini di ruangan terbuka tapi di hutan belantara? Ya sama we duaan. Dan tidak boleh ikhtilat, campur ya. Apakah Rasulullah pernah dekat dengan pada waktu membaiat ada di hadapannya? Tapi seperti yang disampaikan, memang lihatnya bukan dengan lihat sesuatu yang membangkitkan. Tawaf juga, tawaf, saudara lihat bagaimana di TV tawaf itu memang dekat satu sama lain. Tetapi karena fokusnya ke Allah, seperti yang bawa botol susu tadi ya, karena fokusnya ke gelas yang berisi air susu, enggak lihat yang lain-lain. Nah ini yang tawaf juga kalau sangat fokus ke Allah, ingin zikirnya diterima, doanya diijabah, udah enggak riweh dengan kiri kanan ini. Tetapi yang memang bukan ke Allah, nah dia akan tergelincir. Jadi berat, tetapi sudah ada solusinya tuh hadirin. Solusinya, jadi kalau pandangan pertama itu masih halal, tapi sesudah itu jujur, ini udah mulai nggak beres, segera palingkan. Ada kok rasanya, lihat tuh teng gitu atau gimana, rei atau gelek-gelek atau lihat, ini nggak cukup. Ini bukan main-main hadirin. Kalau nggak disiplin di sini ya, walaupun rajin ke pengajian begini, walaupun sholat jamaah ke masjid ngaji, derajatnya manisnya iman itu akan banyak terhalang oleh zina mata ini. Susahlah untuk menikmati tahajud. Nanti kan kalau orang makin dekat dengan Allah tuh dia suka sekali duaan-duaannya tuh dengan Allah. Jadi makin terjaga pandangan, biasanya hadiahnya tuh nikmat sholat. Mungkin belum hafal, paham semua bacaan sholat ya, tapi dia merasa nih, saya sedang menghadap Allah, Allah sedang melihat saya. Ini sholat penting nih, menentukan saya ditolong atau tidak oleh Allah. Nah yakin itu tuh mahal hadirin. Mungkin ilmunya belum banyak, tapi kalau dia berhasil ghadul basar, dia akan punya keyakinan ke Allahnya tuh kuat. Dan ciri lainnya adalah semoga laku cepat habis supaya bisa sholat berjamaah, ikut pengajian. Yang enak lah hadirin dong, usaha lagi pengajian dagang tahu bulat, udah harum lagi nggak bagi-bagi. Apa manfaatnya perkataan itu? Itu saudara kita. Nah kalau boleh milih mah itu laku ngaji di sini ya kan? Tapi mungkin belum cukup. Makanya kalau lagi pengajian tahu bulat sing laku,
Tahu ada lagi yang lebih bagus dari itu, tahu nggak? Apa? Siapa yang ngomong itu? Borong. Bener, ngomong mah gampang, Dek. Nggak keluar uang. Tapi itu udah bener banget. Borong, ya. Kan weda, namanya juga ingin mah nggak usah bayar ya deh ya. Borong, ajak ngaji ke sini, itu paling mantep tuh. Yang kurang mantep, sahat dagang wae. Nah itu tidak bagus. Lanjut hadirin.